Jadi seorang YouTuber tentu perlu terus memiliki ide. Nah, melalui ide yang kita miliki, kemungkinan akan menghasilkan sebuah konten yang bisa kita hasilkan. Namun, meski demikian, tak menutup kemungkinan kita mengalami kebuntuan sebuah ide. Kalau sudah demikian, video apa yang akan kita upload? Nah, kalau sudah menemukan permasalahan seperti itu, kira-kira solusinya seperti apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemukan sebuah ide untuk konten memang membutuhkan suatu latihan yang terus-menerus. Ya, jadi artinya seorang YouTuber tentu diharapkan tidak kehabisan ide atau gagasan. Karena kalau kita kehabisan ide atau gagasan, tentu akan mempersulit kita mengupload sebuah konten video yang kita buat. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi dengan teman-teman tentang cara menemukan konten ide untuk video kita. Langsung saja, langkah apa cara untuk menentukan konten? Pertama, berangkat dari hobi dan kesukaan. Hobi dan kesukaan itu apa bedanya? Yang jelas berbeda. Kalau hobi itu suatu kegiatan, aktivitas yang selalu sering kita lakukan. Sedangkan kesukaan itu belum tentu hobi. Kalau hobi itu pasti sesuatu yang kita suka. Sudah, kita tidak perlu mendiskusikan hobi dan kesukaan. Langsung aja konkretnya begini. Misalnya teman-teman suka dunia membaca nih ceritanya. Ya, hobinya membaca. Dari hobi membaca, misalnya teman-teman mulai membuat tutorial bagaimana sih kita cepat membaca dan supaya cepat memahami. Nah, seperti itu misalnya. Nah, kemudian dari bacaan yang kita baca, sinopsisnya apa yang bisa kita ambil dari bacaan yang sudah kita baca. Terus kemudian membuat tutorial membaca sekian halaman dengan cepat dan cepat memahami misalnya. Itu kan sesuatu yang menarik. Kemudian bicara tentang kesukaan. Kesukaan misalnya teman-teman suka traveling. Ya, kemudian itu digunakan kesempatan traveling itu untuk dibuat sebuah tutorial begitu, untuk dibuat video maksudnya di sini. Terus kalau misalnya teman-teman suka jalan-jalan, misalnya suka kuliner, nah itu bisa dibuat ide konten video teman-teman ya, seperti itu dari hobi dan kesukaan. Jadi kata kuncinya hobi dan kesukaan ini kita melakukan kegiatan itu sesuai dengan apa yang kita senangi. Artinya kita itu tidak terbebani begitu loh, intinya begitu. Kalau kita terbebani bagaimana bisa menentukan konten, kan ceritanya begitu. Bagaimana kita bisa kreatif kalau diri kita berangkat dari terbebani. Jadi kata kuncinya saya tempatkan hobi dan kesukaan itu di awal, bagaimana kita bisa menemukan konten. Jadi kata kuncinya harus happy, harus senang, harus berpikir positif, harus enjoy. Kalau enjoy kita itu mudah menemukan suatu ide-ide yang kreatif yang tanpa kita duga begitu ya. Intinya ke sana. Jadi dari apa yang kita hobikan dan apa yang kita suka, itu yang pertama, cara menemukan ide untuk konten kita. Kemudian langkah yang kedua, kita supaya mendapatkan atau menemukan ide itu, yang kedua mencari ide atau gagasan yang sekiranya sekarang ini sangat dibutuhkan masyarakat. Kita berpikir kira-kira apa ya saat ini yang sedang dibutuhkan masyarakat, misalnya tentang bisnis online, e-commerce itu ya. Terus kemudian yang dibutuhkan masyarakat sekarang ini kondisi lahan mulai habis nih di tengah-tengah corona, khawatir juga ini masalah sayur mayur, bagaimana kalau kedepannya ini mengalami kekurangan. Teman-teman bisa membuat deskripsi di tutorial itu tentang mengajak bagaimana sekarang ini kita bertanam-tanam di rumah sendiri-sendiri misalnya, seperti itu. Jadi coba nanti teman-teman mencari kira-kira apa ya yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Nah, contohnya lagi yang konkret nih,
saya langsung menyapa teman-teman. Nah, sekarang ini kan banyak YouTuber yang sedang tumbuh nih ceritanya, menjamur nih. Jadi, menurut saya ini peluang untuk membuat semacam tutorial materi yang berkaitan dengan dunia per-YouTubean. Nah, ini contohnya, ini contoh konkret yang saya lakukan untuk teman-teman saat ini. Nah, ini salah satu peluang yang saya temukan sehingga saya membuat video seputar per-YouTubean. Ini kan banyak dibutuhkan teman-teman yang saat ini menekuni dunia YouTube seperti saya sendiri ini contohnya. Nah, itu ya yang kedua. Terus nanti teman-teman coba dicari kira-kira apa ya yang saat ini sedang dibutuhkan oleh masyarakat begitu ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa menemukan ide untuk konten itu dari apa yang viral saat ini, misalnya dari berita atau dari berita itu ada dua, baik itu dari media massa atau media televisi maksudnya. Jadi teman-teman bisa mengangkat trending topik. Teman-teman tuh baca di di browsing atau baik media cetak online itu kan ada trending topik ya, ada sebuah berita yang utama yang saat ini sedang hot-hotnya atau panas-panasnya atau viral-viralnya dikaji. Nah, itu bisa kita rilis ya, atau kita laporkan ya, kayak netizen reporting begitu, cuma versi kita supaya tidak kena re-upload gitu ya. Kita nggak boleh mengambil dari televisi, memang versi kita ambil contoh misalnya sempat ada berita yang mengkhawatirkan tentang laju pertumbuhan penduduk nih ceritanya teman-teman. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia itu meningkat 1 kali penduduk yang ada di Singapura. Nah, ceritanya begitu. Nah, kenapa itu terjadi? Karena kebijakan pemerintah yang adanya PSBB, menjaga jarak sosial, masyarakat kita kan banyak di rumah. Nah, akhirnya intensitas istilahnya keluarga untuk mengunjungi tenaga kesehatan yang berkaitan untuk mencegah kelahiran itu tidak bisa terhalau misalnya. Nah, itu teman-teman bisa melakukan peliputan di lembaga BKKBN setempat wilayah masing-masing, misalnya langsung di-share hasil peliputan kita sendiri. Itu contohnya. Contoh-contoh yang lain teman-teman bisa mencari dari berita atau televisi yang sekarang ini sedang trending topik itu apa. Yang jelas tidak hasil dari re-upload penayangan TV atau re-upload dari miliknya video orang lain, maksudnya seperti itu. Atau kemarin sempat saya melihat video tentang angin puting beliung yang terjadi di Kalimantan atau mana. Nah, itu bisa ya. Jadi sebuah peristiwa yang memang benar-benar layak untuk diinformasikan atau divideokan, tetapi tidak hasil video orang lain, jadi murni dari pembuatan kita sendiri ya, seperti itu ya. Intinya bisa mengambil dari media massa atau media televisi. Kemudian cara menemukan ide untuk konten yang selanjutnya adalah yang keempat, itu bisa dari hasil vlog. Vlog itu kan hasil dokumentasi aktivitas kegiatan kita sehari-hari ya. Itu bisa kita buat ide, misalnya lihat lingkungan rumah saya. Misalnya teman-teman punya peliharaan kucing, peliharaan burung, peliharaan kura-kura atau binatang-binatang lain lah yang di rumah itu. Nah, itu sekiranya bisa untuk digunakan sarana ide. Kira-kira idenya apa ya? Ya sudahlah, aku tak ngomong sama kucing misalnya ya. Itu bisa digunakan membuat ide kita di dalam pembuatan konten kita, intinya begitu. Jadi sekiranya melalui 4 langkah di atas itu sekiranya membantu teman-teman untuk menemukan ide untuk konten kita ya. Memang posisinya kita sebagai seorang YouTuber memang selalu berusaha ya, putar otak bagaimana supaya kita tidak kehabisan ide, kan begitu toh ceritanya. Nanti kalau kehabisan ide akhirnya kita mengalami kebuntuan, nah ini problem kita. Tapi saya percaya ya, kita sama-sama belajar. Insya Allah dengan selalu belajar, selalu mencoba gitu ya, sesuatu yang selalu kita coba nanti kemungkinan menjadi suatu kebiasaan. Dari kebiasaan insya Allah nanti kita
bisa menjadi seorang ahli kan begitu ceritanya, insya Allah seperti itu. Nah, pesan saya teman-teman termasuk saya selalu semangat ya di dunia YouTuber sebagai sarana pembelajaran kita ya, pembelajaran kita untuk menjadi insan-insan yang produktif, insan-insan yang bisa kreatif, inovatif, memberikan kontribusi yang terbaik buat anak bangsa dan semuanya yang ada di negeri ini. Seperti itu kira-kira dari saya. Semoga video kali ini memberikan inspirasi dan semangat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.